Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini, hari Kamis malam, tanggal 3 Agustus 2023. Sejumlah warga membongkar satu komplek pemakaman yang diduga palsu atau diyakini palsu oleh warga desa setempat, yakni Desa Gerongan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ini terjadi hari ini juga, belum lama. Nah, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, ini perlu ditegaskan bahwa warga Desa Gerongan ini, dari informasi yang saya dapatkan, makam-makam yang dibongkar ini adalah makam-makam yang mereka yakini palsu. Makam bikinan oleh oknum-oknum yang belum jelas teridentifikasi, yang diantaranya kemudian dinamai Habib. Nah, kemudian di situ dibuat tempat ziarah dan lain sebagainya. Ini bukan makam betulan ya. Jadi yang melakukan ini adalah warga desa setempat dengan tujuan agar tidak ada orang yang berziarah ke makam palsu, agar tidak ada makam-makam palsu dijadikan tempat ziarah. Bukan pembongkaran makam yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan keyakinan yang suka membid'ahkan, yang suka mensyirikan, yang suka memusyrikan warga NU ketika melakukan ziarah kubur. Itu beda. Kalau kelompok-kelompok itu biasanya adalah orang-orang Wahabi. Itu ketika melakukan pembongkaran makam, itu memang yang dibongkar adalah makam sungguhan. Karena menurut mereka ziarah kubur itu musyrik, bid'ah, dan lain sebagainya. Sehingga perlu dihanguskan makam-makam, bahkan makam ulama sekalipun. Nah, ini beda. Ini bukan. Jadi ini dibongkar karena sesungguhnya warga desa setempat, Desa Gerongan ini, melihat sebelumnya tidak ada makam. Tiba-tiba ada makam, dibunyikan makam ini, makam itu, termasuk ada makam Habib. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks meluruskan, memberantas pemalsuan makam, ini saya dukung. Saya dukung, iyalah. Kalau tidak ada orangnya di situ, kenapa kemudian dibikin makam? Tujuannya apa? Ini nggak benar. Di Purwokerto sendiri beberapa waktu lalu juga pernah terjadi. Tanah kosong nggak ada apa-apanya, tiba-tiba dibunyikan makam ini, dikeramatkan, diziarahi. Nah, ini yang tidak benar. Jadi sekali lagi, kalau konteksnya itu kita dukung bahwa apapun tidak bisa dibenarkan. Kepalsuan, pemalsuan apapun tidak boleh dibenarkan, termasuk pemalsuan makam. Nah, mari kita bahas mengapa kemudian ada oknum yang suka memalsukan makam. Tidak ada makam, kemudian dibunyikan ada makam Habib ini, makam keramat ini. Kira-kira motivasinya apa? Tujuannya apa? Ada banyak motivasi. Di antaranya adalah ekonomi. Nah, dengan kemudian di situ disebutkan makam Habib ini atau Syekh ini, keramat ini, maka kemudian diharapkan ada banyak orang yang berziarah mengunjungi makam itu. Nah, karena banyaknya orang yang berbondong-bondong melakukan ziarah, ingin mendapatkan barokah dari makam palsu ini, kemudian ada pihak yang mencoba mengkapitalisasi dengan menaruh kotak amal, kotak infak. Biasanya begitu. Nah, inilah target ekonominya di itu. Nah, kalau kemudian makam atau makam orang yang dibunyikan sebagai penghuni makam itu dikatakan sebagai ulama besar, habib besar, keramat, suatu saat bisa juga diholi di situ. Diadakan pengajian akbar untuk memperingati hol makam palsu itu. Nah, akan terjadi lagi penarikan dana kepada warga masyarakat sekitar. Itu jangka pendek ya. Jangka panjangnya menurut saya jauh lebih berbahaya. Jangka panjangnya ketika tidak ada yang berani memprotes, ketika warga desa setempat kemudian betul-betul percaya bahwa itu adalah makam Habib ini, kemudian pada kurun waktu berikutnya
seorang Habib yang masih hidup akan menceritakan sebuah sejarah tentang peran Habib tersebut di desa itu atau di wilayah tersebut. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang tidak pernah punya sejarah di wilayah tersebut di mana ada makom palsu akan meminta bagian, akan meminta balas budi dengan mengatasnamakan kepalsuan makom itu. Dikatakan sebagai makom neneknya, makom kakeknya, makom leluhurnya, dan lain sebagainya. Desa ini ada karena perjuangan leluhur kakek saya ini yang dikuburkan di sini padahal palsu. Tujuannya itu. Ini dampak jangka panjang yang sangat berbahaya bagi eksistensi sebuah wilayah. Nah, kita sekarang berpikir seandainya hal itu banyak dilakukan, masif di berbagai tempat. Makom-makom palsu dari yang kecil sampai yang dibunyikan sangat besar. Sangat besar maksudnya adalah siapa yang ditulis di makom itu. Ini menjadi sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa kita. Terima kasih. Mudah-mudahan ini dijadikan pelajaran bagi kita semua. Jangan mudah percaya ketika ada Habib atau siapapun yang mengatakan bahwa di situ ada makom Habib, ada makom wali dan lain sebagainya yang dinamai Habib. Yang paling tahu tentang apa siapa yang mestinya dimakamkan di situ, bukan orang lain. Walaupun mungkin dengan mengatasnamakan atau dengan argumen diberitakan dapat info dari mimpi, dari ahlul kasaf, dan lain sebagainya. Tidak bisa. Kita tidak boleh mempercayai seperti itu. Sejarah ya sejarah. Sejarah ukurannya adalah data dan fakta. Referensi, bukan dari mimpi. Kalau untuk diri sendiri ya silakan. Tapi bukan untuk kepentingan orang banyak. Anda mimpi didatangi ini, itu, ya silakan untuk Anda sendiri. Tapi kalau berkaitan dengan sejarah satu tempat, sejarah bangsa dan negara, acuannya adalah data dan fakta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.